Monggo silakan Pak Adi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bante dan seluruh pemuka agama yang hadir saat ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Budi Setiawan dan semua purnawirawan TNI Polri yang hadir, Bapak Eko Gagendu, teman saya, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi, sama halnya dengan Ibu Rosita tadi, apresiasi terhadap gerakan moral rekonsiliasi Indonesia yang tadi secara kronologik sudah disampaikan sejarah berdirinya GMRI ini, dan sekarang pada saat yang memang tepat Bapak Budi Setiawan, Bapak Eko dan lain-lain mengkumandangkan kembali gerakan moral rekonsiliasi Indonesia ini. Saya tadi mengatakan bahwa ini tepat waktu karena memang saatnya kita membutuhkan kembali gerakan kebangkitan atau gerakan kembali memperkuat rasa kebangsaan Indonesia ini. Dalam beberapa pertemuan saya dengan Mas Eko itu selalu saya katakan, mari kita sebarkan virus kebangsaan ini kembali di seluruh tanah air, karena ini sangat penting. Jadi sekali lagi Pak Budi, Mas Eko dan lain-lain, saya sangat mengapresiasi gerakan ini. Apalagi saatnya ini menjelang, tadi Bante juga mengatakan menjelang Sumpah Pemuda. Sekarang 26 lusa berarti adalah hari Sumpah Pemuda. Mungkin untuk lebih memaknai lagi Sumpah Pemuda atau saat lahirnya kebangsaan Indonesia, saya ingin membawa bapak-bapak hadirin sekalian ke masa sebelum Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda ini atau kebangsaan Indonesia ini tidak lahir tiba-tiba, tapi didahului dengan berbagai perlawanan, perang melawan penjajah Belanda. Didorong rasa ketidakadilan. Mulai dari Aceh ada Teku Umar, ada Sisingamangaraja di Batak, ada Imam Bonjol di Padang, terus ada Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin, Robert Walter Monginsidi di Manado, terus kemudian Patimura di Ambon. Nah, perlawanan-perlawanan itulah yang kemudian melahirkan kesadaran bahwa kita harus bersatu untuk mengusir penjajah. Itulah disebut sebagai kesadaran kebangsaan 1908, di mana berdiri Budi Utomo pada saat itu. Terbentuk kesadaran, bangsanya belum, tapi sadar bahwa kita harus bersatu. Maka kesadaran itu pun bergulir terus dan mencapai titik apinya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana dikumandangkan Sumpah Pemuda, satu bangsa,
satu tanah air, satu bahasa, dan itulah saat momentum di mana lahirnya bangsa Indonesia. Rasa keakuan dari masing-masing suku, rasa kekitaan itu dilebur, rasa kekamian dilebur menjadi kekitaan kita bangsa Indonesia. Maka tadi Bante mengatakan bahwa sudah selesai, sudah terbentuk bangsa itu. Namun belum sampai pada tujuan dari dibentuknya kebangsaan itu. Maka perjuangan pun bergulir terus sehingga sampai pada 17 Agustus 1945, di mana kita lahir sebagai negara, 1928 sebagai bangsa, dan kemudian bangsa itu memiliki negara pada 17 Agustus 1945. Nah, para hadirin sekalian, rasa kebangsaan, rasa kepemilikan terhadap negara ini itu harus dipelihara, harus kita pelihara. Karena kalau tidak kita pelihara, kita punya, misalnya saja punya binatang peliharaan pun di rumah tidak dipelihara, ya mungkin apalagi sebuah bangsa. Nah, lalu bagaimana memelihara rasa kebangsaan ini? Bagaimana kita mempertahankan kedaulatan negara kita ini? Pertanyaannya kan itu. Kita bersyukur para founding fathers, bapak bangsa itu sudah mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai way of life kita, sebagai weltanschauung dari bangsa Indonesia ini, pandangan hidup. Nah, dan juga selain dasar negara, pandangan hidup bangsa, Pancasila ini juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia ini. Jadi menjawab kata bagaimana memelihara kebangsaan kita, bagaimana memelihara kedaulatan negara kita, kita harus konsisten dengan Pancasila, konsisten mengamalkan Pancasila. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana caranya mengamalkan Pancasila? Pancasila ini bukan hafalan 1-5, cucu saya juga hafal. Pancasila ini adalah perilaku, budaya yang harus dibentuk oleh kita sejak kecil, sehingga semua masyarakat Indonesia, semua anak bangsa Indonesia itu mengamalkan Pancasila, berperilaku Pancasila. Dia berketuhanan, taat beragama. Dia juga mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa kebangsaan yang tinggi. Dia juga demokrat. Kemudian menuju kepada satu bonum comune, tujuan bersama, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira bagaimana mempertahankan itu, ya kita konsisten dengan Pancasila untuk mempertahankan kebangsaan, kedaulatan negara ini. Masih ada pertanyaan, lalu bagaimana kita caranya untuk mempancasilakan setiap anak bangsa ini? Nggak selesai nanti sambutan saya. Mungkin pada satu saat, pada satu kesempatan lain, mari kita juga berbincang-bincang tentang Pancasila. Bagaimana kita agar bangsa Indonesia ini benar-benar mengamalkan Pancasila. Nah, insya Allah kalau ada kesempatan kita bertukar pikiran lagi tentang hal ini. Untuk menyikat waktu, saya sekali lagi mengapresiasi gagasan Pak Budi, Mas Eko, dan kawan-kawan yang lain. Dan mudah-mudahan ini seperti bola salju, Mas Eko, terus bergulir, kemudian membentuk ikatan kebangsaan, ikatan Sumpah Pemuda tadi. Entah dari mana kita berasal, entah dari
Papua, dari Aceh, Batak, atau India, Tionghoa, dan lain sebagainya, kita sudah menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini memang tidak gampang. Tadi Ibu Sekjen itu mengatakan bahwa ada sekian banyak suku dan sub etnik dan sub etnik. Dan Indonesia ini, bangsa Indonesia ini luar biasa binekanya. Lebar kebinekaan itu, multidimensi, bukan hanya etnik seperti yang disampaikan tadi, juga agama, bahasa, budaya, adat istiadat, bineka luar biasa. Kita memiliki sekian banyak suku dan etnik dan subetnik. Menurut sensus 2004, di kita ini ada 1072 etnik dan subetnik. Soviet memiliki 140, bubar menjadi 14 negara sekarang. Nah, kita juga kalau tidak rawat kebangsaan ini, mungkin akan bernasib seperti Soviet itu. Jadi sekali lagi, hormat dan apresiasi terhadap ide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.